Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah setia untuk mendengarkan dan menyaksikan acara Impact Kids pada hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan setiap hari. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang memimpin kami, menolong kami, dan Roh Kudus yang membantu kami mengerti apa yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, renungan kita pada hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Judulnya adalah kita menuai apa yang kita tabur. Dari Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Yuk kita baca ya. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa di sini yang pernah bercocok tanam? Ya, menabur benih, lalu benihnya tumbuh, ya, bertunas, lalu berbunga dan berbuah. Ada? Nah, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Artinya, kalau misalnya kita menanam pohon mangga nih, nah ya, kalau kita menanam benih mangga, pasti nanti kita akan menuai hasilnya yaitu buah mangga. Kalau kita menanam tanaman stroberi, nah pasti kita juga akan menuai buah stroberi. Nah, anak-anak, ternyata dalam hidup ini, anak-anak, apa yang kita tabur ya mempunyai akibat langsung loh ya dalam kehidupan kita ya. Jadi misalnya nih, kamu selama ini rajin belajar. Nah, kamu rajin belajar, kamu semangat, nilai ulangannya juga bagus. Nah, pasti nanti pada akhirnya kamu akan naik kelas. Tapi kalau kamu males-malesan, gak pernah ngerjain PR, ya, terus sering bolos ke sekolah, nah pasti nanti tidak akan naik kelas. Jadi perbuatan yang kita lakukan saat ini itu bisa berakibat berdampak ya kepada hal yang selanjutnya. Misalnya lagi nih, kamu selama ini misalnya malas gosok gigi ya, tidak mau selalu makan makanan yang manis-manis ya, coklat, permen, es krim ya. Kamu sekarang nggak merasakan nih kalau misalnya gigi kamu sakit, nggak merasakan ya. Tapi lama-kelamaan ya, karena kamu sering makannya yang manis-manis terus, permen, coklat ya, terus gak pernah gosok gigi, lama-kelamaan gigi kamu berlubang. Mungkin sekarang gak kerasa sakit, tapi lama-lama gigi kamu berlubang dan nanti jadi sakit gigi. Nah, jadi ternyata perbuatan kita itu ternyata bisa berdampak ya, bisa langsung kita rasakan atau bisa nanti gitu ya. Jadi, nah firman Tuhan mengatakan kalau kita ini harus menabur ya hal-hal yang baik. Nah, tapi anak-anak, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kita tidak boleh punya perasaan terpaksa
Atau kita berbuat baik hanya supaya dibalas orang, supaya dipuji orang, itu tidak boleh. Jadi kalau kita berbuat baik, ya, kita berbuat baik karena kita ikhlas, ya, karena kita rela, bukan dengan paksaan, ya. Nah, anak-anak, dalam menaburkan kebaikan, ya, kepada teman, misalnya kepada tetangga, kepada mama, kepada papa, kepada cici koko, harus dengan hati yang tulus, ya. Kata firman Tuhan tadi di ayat yang ke berapa ya? Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, ya. Nah, anak-anak, berarti kita tidak boleh bosan-bosan untuk berbuat baik kepada orang lain. Karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Mungkin saat ini kita menabur kebaikan kepada orang lain, tapi orangnya misalnya tidak membalas kebaikan kita. Tidak apa-apa ya anak-anak, tapi Tuhan bisa memakai orang lain juga, ya, untuk membantu kita saat kita kesulitan, untuk menghibur kita, ya. Mungkin orang yang kita bantu itu tidak membalas kepada kita, tapi ada orang-orang yang Tuhan pakai di sekeliling kita untuk membantu kehidupan kita. Jadi anak-anak, Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu sangat baik kepada kita. Dia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, ya. Jadi kalau kita sekarang berbuat baik, ya, kita jangan punya pikiran misalnya, aku udah berbuat baik nih sama orang lain, ya. Aku gak pernah jahatin teman, aku gak pernah. Tapi orang-orang kok gak pernah baikin saya gak pernah menerima kebaikan dari orang lain. Nah, berarti kalian membantu orang lain tidak dengan tulus, tapi supaya ingin ditolong juga, supaya ingin diberi juga. Saya kasih permen nih ke teman saya, supaya saya juga dikasih coklat sama teman saya. Nah, bukan seperti itu ya. Tapi kita mau berbuat baik kepada teman-teman kita, kepada orang-orang sekitar kita, karena kita mengasihi mereka, ya. Karena Tuhan juga sudah lebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita juga mau membagikan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita juga mau salurkan kepada orang lain, ya. Terima kasih anak-anak. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami supaya kami tidak jemu-jemu berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami, ingatkan kami, berikan kami kebijaksanaan saat kami melihat orang yang patut ditolong, saat kami melihat orang yang kesusahan, supaya Tuhan yang menggerakkan kami, memberikan kami hati yang peka dan hati yang bijaksana untuk kami boleh menolong teman-teman kami, saudara-saudara kami, dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai anak-anak supaya anak-anak boleh berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai besok. Impact Kids.